ada sinar 6 warna mantul, itu di sampingnya Tuhan. Ya kan, Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu, tinggi banget 3 meter, dan saya itu jujur nggak layak. Alhamdulillahilladzi aghjala ala abdihi kitaba wala ilahu walam yaj'alul ijwa. Alhamdulillahilladzi aghjala ala abdihi kitaba wala ilahu walam yaj'alul ijwa. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila khairil anam huwa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ridho Afriansa, dan tentunya di channel ini yaitu Catatan Ridho. Baiklah, di momen kali ini kita akan mencoba meluruskan saudara kita yang sudah keluar dari agama Islam. Kalau bahasa simpelnya adalah murtadin. Jadi murtadin adalah orang yang keluar dari agama Islam. Nah, di momen kali ini beliau memberikan sebuah persaksian nih teman-teman sekalian. Adapun persaksiannya sebagai berikut. Yang pertama nih, dia mengakui bahwasan dia ini murtad dikarenakan ajakan temannya. Yang kedua, dikarenakan dia melihat sesosok Tuhan Yesus. Dia melihat sesosok Tuhan Yesus ya, yang tingginya setinggi 3 meter nih teman-teman sekalian. Nah, disitulah dia akhirnya pindah agama. Baiklah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu mensubscribe channel dakwah ini agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan tentunya bisa menguatkan keimanan kita di dalam memeluk agama Islam. Gimana sih cara membantu channel ini berkembang? Yaitu dengan cara mensubscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang tentunya akan menambah keimanan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan share juga ke teman-teman sekalian agar semua merasakan dampak positif daripada channel ini dan video yang kita upload di channel ini. Baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama persaksian dari bapak-bapak tersebut yang mengakui kalau dia sudah murtad. Ini dia. Nah, dulu saya tahun 2014, saya tuh nggak pernah nyangka saya jadi di acara KKR itu bersama teman saya. Saya itu malam itu diajak keliling di Cengkareng, Jakarta. Saya tuh pokoknya hari itu buat saya itu nggak layak gitu ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan persaksian bapak tersebut. Saya akan lebih memperjelaskan apa yang beliau ucapkan. Jadi tepat pada tahun 2014 beliau ini mengikuti KKR yang ada di Cengkareng, Jakarta ya, menurut persaksian beliau. Kemudian beliau ini diajak temannya untuk pergi ke suatu tempat. Dan pada saat itulah dia keluar menjadi orang murtad nih teman-teman sekalian. Baiklah, kita lanjutkan videonya. Ya. Saya bilang sama teman saya bilang gini, kata teman saya, yuk masuk, katanya yuk kita masuk gitu kan. Saya bilang mau ngapain masuk gitu kan. Nanti saya bilang orang-orang pada curiga gitu. Pas acara itu udah malam, salah satu pendeta yang jadi bapak rohani saya, dia menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Ketika itu lagu buat saya itu luar biasa, sangat keren banget gitu kan, dan saya itu juga nggak layak gitu. Nah, pas mendengar lagu itu, pas Pak Pendeta nyanyi besar anugerahmu,
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya kok bingung gitu dengan lagu itu. Itu lagu yang membuat saya bertobat gitu loh. Lagu itu yang bisa membuat saya bertobat. Kok saya bilang aneh ini lagu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, masuk akal gitu loh. Saya bilang kok ini lagu enak. Nah pas Pak Pendeta nyanyi lagi sebanyak tiga kali dia menyanyikan lagu itu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tadi kita sudah mendengarkan nih teman-teman sekalian. Jadi tepat pada malam hari KKR tersebut, dia mengikuti KKR ya. Dia diajak temannya untuk masuk ke suatu tempat yaitu gereja. Kemudian dia mendengarkan pendeta lagi melantunkan sebuah lagu, Besarnya Anugerah-Mu. Nah, di situ dia akhirnya pindah ke agama Kristen. Padahal kalau Bapak ini membaca Al-Quran dengan teliti dan mengaji lebih dalam, Al-Quran itu sangat luar biasa teman-teman sekalian. Kalian buka saja di surah Al-Fatihah, di awal surah Al-Fatihah itu sudah menjelaskan kebesaran anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah tidak pilih kasih, bukan orang Islam saja ya yang dianugerahkan diberikan rezeki, akan tetapi selain Islam, orang murtad atau non muslim itu juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlukis pada surah Al-Fatihah di ayat kedua. Tapi kita baca dulu ya ayat pertama biar enak nih. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Yang artinya sebagai berikut nih teman-teman sekalian. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dari surah Al-Fatihah ini saja sudah menggambarkan bentuk kasih sayang Allah dan anugerahnya untuk semua umat ya. Terus tergambar lagi nih teman-teman sekalian. Jadi ketika kalian bersyukur, mau itu kalian orang muslim atau tidak muslim, maka Allah akan menambahkan nikmat yang ada pada diri kalian. Ini tergambar pada surah Ibrahim ayat ke-7 yang mana bunyinya sebagai berikut. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Yang artinya sebagai berikut nih teman-teman sekalian. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian, niscaya Allah akan menambahkan nikmat yang ada pada kalian. Jadi dengan cukup bersyukur saja kita sudah bisa mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Bapak itu mengkaji lebih dalam lagi Al-Qur'an sehingga dia tetap berpegang teguh dengan agama Islam, agama yang dianut sebelumnya. Yuk kita dengarkan lagi persaksian Bapak ini. Semakin seru nih teman-teman sekalian. Ini dia. Pas Pak Pendeta nyanyi lagi sebanyak tiga kali dia menyanyikan lagu itu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan menampakkan diri di samping beliau. Itu jelas nyata banget, jelas nyata. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan, kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu di seberang. Waktu itu saya nggak ngerti kalau itu Tuhan, kalau itu Isa Al-Masih yang saya sembah waktu, ya kan? Itu Pak Pendeta nyanyi itu lagi sampai dia itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya, itu Tuhan itu melambai-lambaikan tangannya 3 kali ke saya selama begini-begini gitu kan. Terus Pak Pendeta nyanyi terus gitu kan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Itu pokoknya enak banget. Saya dijamah sama Tuhan. Ketika itu dijamah, saya mendengarkan lagu itu benar-benar dahsyat banget gitu. Saya merinding ya kan. Nah di sampingnya pendeta itu pas dia nyanyi ada sinar 6 warna mantul ya kan. Ada sinar 6 warna mantul, itu di sampingnya Tuhan. Ya kan, Tuhan itu tingginya 3 meteran gitu, tinggi banget 3 meter, dan saya itu jujur nggak layak. Udah di situ pikir saya, siapa itu yang saya lihat? Teman saya bilang gini, ngelihat nggak? Kata teman saya bilang gitu. Teman saya bilang gini, enggak, saya nggak ngeliat apa-apa. Nah tadi kita sudah mendengar nih teman-teman sekalian. Jadi dia itu melihat sesosok Tuhan nih teman-teman sekalian.
Tuhan yang menurutnya itu adalah Yesus ya. Jadi Tuhan yang dia maksud adalah Yesus. Nah, dia melihat Yesus yang dia akuin sebagai Tuhan itu tingginya 3 meter nih teman-teman sekalian. Na'udzubillahi min dzalik, teman, na'udzubillahi min dzalik. Kalau Bapak itu memang benar-benar mengkaji ayat suci Al-Quran dan beragama Islam yang tekun, pasti Bapak itu tidak akan menerima di akalnya kalau yang dilihatnya itu adalah Tuhan. Bagaimana yang tergambar di dalam surat Asy-Syura, tepat pada ayat ke-11, yang mana bunyinya sebagai berikut nih teman-teman sekalian. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa. Yang artinya nih teman-teman sekalian, Allah itu tidak menyerupai ciptaannya. Nah, dari ayat ini kita sudah tahu nih teman-teman sekalian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang menurut dia itu yang dia lihat sebagai Tuhan, harusnya itu bukan Tuhan teman-teman sekalian. Karena apa? Karena masih ada yang lebih tinggi dari 4 meter dan 5 meter teman-teman sekalian. Jadi layak sesosok yang dia lihat yang tingginya hanya 3 meter itu dikategorikan Tuhan. Ini semakin seru nih teman-teman sekalian. Yuk kita dengarkan lagi persaksian Bapak ini. Harusnya dia dong yang dijamah Tuhan, harusnya dia dong yang melihat Tuhan, bukan saya gitu. Nah, saya tuh jujur nggak pantas gitu. Karena apa? Saya tuh paling benci sama orang Kristen. Apalagi yang di Al-Quran bilang gini, Inna dina indalilal Islam. Ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, apalagi yang di Al-Quran bilang gini, Inna dina indalilal Islam. Ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan kembali nih kelucuan dan kesalahan dari Bapak ini yang mencoba untuk melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Tapi sebelum kita benarkan, kita klarifikasi dulu nih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman sekalian yang bukan beragama Islam, saya kasih tahu hal yang sangat penting teman-teman sekalian. Di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan untuk membenci manusia, mau dia beragama selain Islam, agama Kristen kah, atau agama Buddha kah, Hindu kah, itu tidak diperbolehkan untuk membenci orang tersebut. Setelah kita masuk ke poin kedua nih teman-teman sekalian. Poin kedua tadi dia salah membaca ayat teman-teman sekalian. Nah, adapun yang dibaca oleh Bapak tersebut itu tertera pada surah Al-Imran ayat ke-19. Adapun bunyinya sebagai berikut nih teman-teman sekalian. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Nah, jadi artinya adalah sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Adapun bacaan Bapak tersebut, dia membaca innad dina indalillahi Islam. Nah, itu salah. Enggak ada kalimat lillahi. Yang benar innad dina indallahil Islam. Silakan kalian cek pada surah Al-Imran ayat ke-19. Di situ kalian bisa membaca dengan benar teman-teman sekalian. Baiklah, kita dengar lagi nih persaksian Bapak tersebut. Semakin seru nih, semakin lama semakin seru ya persaksian Bapak tersebut. Ini dia. Alhamdulillahilladzi ahyala ala abdihi kitaba wala yulahu walam yaj'alul idwa. Alhamdulillahilladzi ahyala ala abdihi kitaba wala yulahu walam yaj'alul idwa. Nah, teman-teman sekalian, Bapak ini mencoba untuk membaca salah satu surah yang ada di dalam isi Al-Quran. Tepatnya pada surah Al-Kahfi ayat pertama nih teman-teman sekalian. Beliau membaca dengan cepat, akan tetapi kesalahannya sangat luar biasa teman-teman sekalian. Baiklah, kita akan mencoba untuk membenarkan bacaan Bapak tersebut. Adapun bacaan Bapak tersebut itu bisa kalian jumpai di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama teman-teman sekalian, yang mana bunyinya adalah faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Coba kalian samakan dengan bacaan Bapak tersebut. Apakah benar atau tidak?
Jangankan tajwidnya teman-teman sekalian, bacaan serta hurufnya saja itu beliau ganti-ganti. Wah, ini kayaknya semakin asik ya. Yuk kita simak lagi persaksian Bapak ini, teman-teman sekalian. Ini dia. Terus yang keduanya, kolimal. Terus? Halo? Terus? Kolimal yukiro bangsa saidam miladuna wa yubasyirul minal adina malsuna solati anna lahum ajrun hasan. Nah, teman-teman sekalian, beliau ternyata tetap bebal ya. Tetap keras kepala untuk membaca ayat suci Al-Quran lagi nih teman-teman sekalian. Tepat pada surah Al-Kahfi lagi, di ayat keduanya tapi teman-teman sekalian. Beliau membaca dengan bacaan yang sangat lucu. Padahal Bapak ini membaca teman-teman sekalian, bukan menghafal. Beliau membaca ayat suci Al-Quran saja banyak salahnya. Bagaimana kalau beliau menghafal ayat suci Al-Quran? Baiklah, kita akan mencoba membenarkan bacaan Bapak tersebut. Dan tentunya tanpa membaca, kita akan mencoba menghafal ayat tersebut. Yang mana bunyinya sebagai berikut teman-teman sekalian. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Jadi coba kalian bandingkan bacaan surah Al-Kahfi pada ayat kedua yang saya baca dan apa yang dibaca oleh Bapak tersebut. Di sini sudah nampak jelas kalau Bapak ini coba untuk menjelekkan Islam dari dalam, teman-teman sekalian. Semoga yang menonton saya ini bukan umat Islam saja, akan tetapi orang yang selain umat Islam. Agar kalian tahu nih, teman-teman sekalian, bahwasanya apa yang disaksikan atau yang dipersaksikan oleh orang murtadin, khususnya Bapak ini, itu sangat salah total. Mulai dari bacaan ayat suci Al-Quran, itu udah salah teman-teman sekalian. Terus yang kedua, dia mencoba menuduh bahwasanya ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk membenci orang yang selain beragama Islam. Padahal tadi saya sudah jelaskan ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya undur diri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.